Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky Firmansyah. Saya dari Teknologi Rekayasa Manufaktur kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang plasma beam machining. Hal yang melatar belakangi saya untuk pembuatan PowerPoint ini adalah seiring perkembangan zaman, teknologi yang digunakan oleh manusia selalu mengalami perubahan. Perubahan teknologi tersebut semakin hari semakin bertambah, canggih, dan semakin kompleks. Dalam proses pemesinan dikenal dua jenis proses pemesinan, yaitu pemesinan konvensional dan pemesinan non-konvensional. Nah, di saat ini yang kita bahas adalah pemesinan non-konvensional yang biasa disebut, yang salah satunya adalah plasma beam machining. Nah, pengertian dari plasma beam itu apa sih? Plasma itu apa sih? Plasma adalah suatu bentuk fase zat keempat setelah fase padat, cair, dan gas. Jika ditambahkan kalor, es akan berubah menjadi padat dan padat ke cair. Dan jika diberikan kalor berlebih, maka zat cair tersebut akan berubah menjadi uap. Jika uap tersebut ditambahkan kalor lagi, maka akan berubah menjadi wujud plasma. Jadi plasma itu bisa diartikan dalam bentuk ketika benda padat, contohnya es, itu dikasih panas yang berlebihan, maka akan menjadi cair. Nah, dari wujud cair akan diberikan panas lagi yang panas lagi yang terus-terusan. Maka kan air itu akan menguap dan menjadi gas. Nah, dari gas tersebut akan dikasih panas panas yang lebih lagi, maka jadilah plasma dalam waktu yang singkat. Nah, proses pengerjaan dari plasma beam machining itu gimana sih? Atau pembuatan plasma itu gimana sih? Plasma arc machining yang merupakan salah satu proses permesinan non-konvensional yang memanfaatkan gas yang terionisasi menjadi penghantar listrik dan dialirkan menuju busur Wolfram dengan suhu yang sangat tinggi yang digunakan untuk memotong material pada umumnya terbuat dari logam. Nah, ketika gas ini fungsi gas ini yaitu penghantar listrik. Nah, pengalirannya itu gimana? Dialirkan menuju busur Wolfram dengan suhu yang sangat tinggi. Nah, suhu tinggi ini akan membuat plasma seperti proses pada sebelumnya. Maka dengan suhu yang tinggi ini kita memanfaatkan untuk merubah gas menjadi plasma. Nah, prinsip dasar dari mesin ini adalah prinsip kerja dari plasma beam machining adalah dengan cara memanfaatkan pemanasan yang dihasilkan oleh gas dan oksigen dengan mengatur titik api supaya bisa memotong baja. Nah, temperatur yang dihasilkan menuju titik lebur yaitu 1370 derajat Celcius supaya bisa memotong baja dengan baik. Nah, plasma beam machining ini bisa membuat suhu sampai kurang lebih 2000 derajat Celcius. Nah, sebelum kita lanjut, sebenarnya apa sih yang digunakan gas? Gas apa yang digunakan seperti yang kita bahas dari tadi? Gas yang digunakan pada plasma adalah argon, hidrogen, dan nitrogen. Untuk campuran dari bahan yang digunakan adalah 80% argon, 20% hidrogen, dan arus listrik sebesar 400 ampere. Nah, prinsip kerja dari plasma beam machining ini gimana sih? Biar lebih simpel kita sebut menggunakan PBM, plasma beam machining. Nah, yang diawali dengan proses plasma arc cutting diawali dengan terbentuknya busur Wolfram atau arc di antara elektroda dan benda kerja dari hasil reaksi ionisasi listrik terhadap gas potong yang sangat konduktif. Gas dipanaskan oleh busur Wolfram sehingga suhunya meningkat hingga tinggi lalu gas akan terionisasi dan menjadi penghantar listrik. Gas dalam kondisi ini disebut plasma. Plasma ini dialirkan melalui nozzle untuk melakukan pemotongan benda kerja. Akibat konsentrasi energi dari plasma, maka bagian benda kerja tersebut akan mencair dengan cepat. Jadi setelah gas menjadi plasma, suhu akan meningkat sampai dengan 2000 derajat Celcius. Lalu disentuhkan kepada benda kerja yang akan kita potong dan benda kerja itu akan meleleh dengan cepat. Nah, dengan adanya kelebihan pasti ada kekurangan.
Nah, berikut adalah kelebihan dari PPM. Kelebihannya pengerjaan lebih cepat, bisa dibentuk sesuai dengan keinginan. Kekurangannya hasil pemotongannya yang sangat kasar dan harga mesin yang mahal memiliki resiko pengerjaan yang sangat tinggi. Nah, kesimpulan dari presentasi saya, pada mesin plasma beam machining banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh permesinan lain, baik dari segi kerumitan, struktur dan bahan, sifat fisika dan kimia bahan tersebut. Dalam hal mesin plasma beam machining sangat dibutuhkan untuk mengerjakan bahan yang keras, getas, dan rapuh. Tidak dapat dilakukan oleh permesinan yang lain tanpa mengubah struktur bahan. Sekian dari presentasi saya Firman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.